Salam damai untuk kita semua. Kembali bersama saya, Pastor Sanepran Sinaga, dalam katekese 5 menit atau sering disebut dengan kalimat. Saudara-saudari yang terkasih, pada minggu lalu kita telah mendengar katekese tentang siapa itu Nabi, apa itu hakikat Nabi, dan bagaimana pekerjaan Nabi, dan lain sebagainya. Dan pada katekese minggu kali ini, di minggu ketiga bulan Kitab Suci Nasional ini, kita akan membahas secara khusus kitab-kitab nabi-nabi kecil. Para nabi dalam kitabnya dapat dibagi dua, ada nabi besar dan nabi kecil. Memang semua para nabi adalah orang besar, tetapi untuk menentukan apakah dia nabi besar atau nabi kecil tergantung panjang pendek teks yang dituliskan oleh para nabi itu. Dan secara khusus pada katekese kali ini kita akan membahas tentang nabi-nabi kecil, yakni kitab Yunus, kitab Amos, kitab Maleakhi, dan kitab Nabi Mika. Kitab Nabi Yunus. Kitab Nabi Yunus termasuk kitab yang populer selama berabad-abad. Dalam Perjanjian Baru bisa kita lihat referensinya dalam Matius 12 ayat 40 dan juga Lukas 11 ayat 29 sampai 32. Mengapa kitab ini begitu terkenal? Karena berbentuk cerita yang lebih mudah dipahami dan diingat daripada cerita-cerita tentang nabi yang lain. Juga seperangkat hukum dan silsilah di dalamnya. Kitab Yunus mengingatkan kita akan Daniel di gua singa, Elia, dan para nabi, Baal, dan juga Batera Nuh. Siapakah Yunus itu? Selain dari kitab Yunus sendiri, Yunus hanya dapat diketahui dari dua raja-raja. Namun, Yunus bin Amittai dari Hefer, yang artinya burung merpati, dan Amittai yang berarti tulus hati. Boleh dipertanyakan, apakah kedua nama ini mempunyai makna yang berkaitan dengan tugas Yunus untuk mewakili Israel, memberikan pesan yang tulus tentang cinta Allah kepada Niniwe. Yunus adalah seorang nabi Galilea dari kerajaan utara Israel. Ketika dia pergi ke Niniwe, dia menjadi nabi pertama yang diutus kepada orang kafir. Garis besar kitab Nabi Yunus. Kitab Yunus terdiri dari 4 bab. 3 dari antaranya berbentuk narasi. Bab pertama berbicara tentang panggilan pertama kepada Yunus dan tindakan Yunus yang mengelak untuk melaksanakan tugas itu. Karena ketidaktaatan Yunus, Allah menyebabkan badai yang dahsyat dan pelarian Yunus. Setelah membuang undi, para pelaut tahu bahwa Yunus telah bersalah kepada Allah. Walau awalnya ingin menyelamatkan, tetapi para pelaut akhirnya membuang Yunus ke laut dan badai pun berhenti. Melihat hal ini, para pelaut mempersembahkan kurban kepada Allah, kepada Tuhan, dan membuat janji. Yunus tidak akan mati, tetapi hidup dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam. Bab 2 berisi tentang doa Yunus, ucapan syukur dalam bentuk mazmur. Ia mengakui kerendahan hati dirinya, serta mengakui bahwa dari Tuhanlah keselamatan. Bab 3 berisi misi Yunus yang sukses di Niniwe. Yunus kemudian mendapat perintah dari Tuhan, ia berkhotbah di Niniwe, dan bangsa itu bertobat. Raja Niniwe memaklumkan puasa dan pertobatan. Allah mengubah rencananya untuk menghancurkan Niniwe. Sementara dalam bab 4, Yunus berdebat dengan Allah. Yunus marah ketika Allah mengampuni orang Niniwe dan tidak jadi menghukum mereka. Karena itu, Yunus ingin agar Allah mencabut nyawanya. Lewat perbandingan dengan pohon jarak, Tuhan membuktikan bahwa orang-orang Niniwe patut mendapat belas kasih Allah, sebagaimana Yunus yang juga mengasihi pohon jarak. Lalu penggambaran kitab Yunus tentang Allah. Dalam bab 1, Yahweh digambarkan sebagai pencipta yang maha kuasa, yang darinya tidak seorang pun dapat melarikan diri, dan kepadanya satu-satunya sikap yang benar adalah ibadah yang khusyuk. Sementara dalam bab 2, Yunus mengakui bahwa di dunia ini, di mana baik kesusahan maupun keselamatan datang hanya dari Allah. Pujian terhadap Yahweh adalah satu-satunya yang keluar. Walaupun tanpa jaminan keselamatan,
pada masa-masa sulit, Yunus menekankan bahwa sikap Allah mengenai tindakan berdosa dan pembalasannya bekerja sesuai dengan alasan yang tidak dapat dipahami oleh manusia. Sementara bab 4 berfungsi untuk mengajar Yunus dan pembaca tentang Tuhan yang tidak hanya bebas mencintai siapa yang dia mau, Yahudi atau bukan Yahudi, tetapi juga bebas untuk mengubah pemikiran sebelumnya. Pesan utama Yunus adalah murah hati dan belas kasih, lambat marah dan penuh cinta. Cinta Allah tidak hanya ditunjukkan kepada orang-orang tertentu, tetapi bersifat universal. Keuniversalan itu telah dijanjikan di Taman Eden dan ditunjukkan buktinya di Kalvari. Allah ingin setiap orang datang bertobat. Kitab Yunus adalah suara Tuhan, dan semua yang merasakan cinta dan penyelamatan memanggil untuk membagi cinta tanpa membedakan sosial. Yunus mengingatkan kita untuk melihat sebagaimana Allah melihat mereka dan berbelas kasih kepada semua orang. Nabi Mika. Nama Mika adalah bentuk singkat dari Mikayu yang berarti siapa yang seperti Yahweh. Isi kitab Nabi Mika mengungkapkan bahwa Mika memiliki kepekaan yang mendalam terhadap penyakit sosial pada zamannya, terutama karena penyakit itu mempengaruhi kota-kota kecil di desa. Untuk sebagian besar ahli, Mika adalah kumpulan pesan kenabian pendek yang disampaikan oleh Nabi Mika. Seorang ahli suci, Childs, mengatakan bahwa kitab Nabi Mika berisi siklus penghakiman dan keselamatan. Disebut dahulu hal yang dihakimi dan kemudian ditunjukkan bahwa akan ada keselamatan yang berasal dari Allah. Salah satu tujuan dari para nabi adalah untuk menghibur orang yang menderita dan untuk menindas orang yang terhibur. Mika disebut hati nurani Israel, dan inti utama dari pesan yang dirancang untuk menusuk hati nurani mereka yang telah lama meninggalkan integritas iman Israel. Kalau lebih ditelisik, Mika memiliki 3 tujuan. Pertama, untuk menyajikan keluhan Tuhan terhadap umat perjanjiannya. Kedua, untuk memertakan hukuman tertentu dari Tuhan atas banyaknya dosa mereka. Dan ketiga, untuk memprediksi keselamatan Tuhan yang pasti akan datang, yang berpusat pada kehadiran seorang Mesias, pembebas dari keturunan Daud. Hukuman dan penampakan Tuhan. Nubuat Mika dibuka dengan penampakan Tuhan yang dipicu oleh kejahatan Israel dan Yehuda. Konsekuensinya, hukuman yang sesegera terhadap Samaria dan malapetaka yang mendekat akan Yerusalem. Akhirnya, dunia mereka akan menjadi langkah penting bagi kelahiran dunia yang baru, untuk awal yang benar-benar baru. Justifikasi hukuman. Hukuman yang diumumkan sangat layak, karena Mika melihat bahwa semua orang yang memegang kekuasaan diserang oleh penyakit yang sama, dan bahwa ada penyebab umum dalam semua kejahatan sosial yang menimpa wilayah tersebut. Semua pemimpin telah jatuh dalam bentuk halus penyembahan berhala. Dewa sebenarnya dalam masyarakat adalah uang, dan orang miskin adalah korban utama. Semua orang yang memiliki kekuasaan, baik politik, hukum, ekonomi, atau agama, menggunakan uang untuk kejahatan, untuk keuntungan mereka sendiri. Para penguasa, orang kaya, para imam dan nabi palsu, semuanya bersalah dan bertanggung jawab atas krisis agama yang menghancurkan masyarakat itu. Firman Allah diabaikan, dan suara para nabi sejati ditentang serta dibungkam. Mika ingin didengar, bahkan jika pendengarnya harus dipaksa untuk mendengar. Restorasi dan keselamatan. Hukuman mati yang baru saja diucapkan diikuti oleh harapan restorasi dan belas kasih ilahi. Restorasi itu akan datang setelah periode panjang pemurnian melalui penderitaan dan kekalahan. Kota yang sekarang menindas orang miskin, suatu hari akan menjadi pembebas bangsa-bangsa. Kehebatan Yerusalem akan datang melalui sisa kecil dan rendah yang tersisa dari kehancuran yang akan datang. Keselamatan
tidak akan diperoleh melalui kekuatan senjata atau berhala, tetapi hanya kuasa Allah. Kemuliaan Yerusalem tidak akan berasal dari Yerusalem itu sendiri, tetapi dari Bethlehem kecil, tempat kelahiran dinasti Daud. Demikianlah katekese pada hari Minggu ini. Semoga lewat katekese singkat ini, iman kita semakin diteguhkan. Sekian dan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.